Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, baik yang offline ataupun online melalui media Hayatuna ataupun melalui channel media Hayatuna YouTube secara live teh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Kitabul Janaiz atau bab tentang pengurusan jenazah. Di beberapa pertemuan sudah kita sampaikan berkaitan dengan kepengurusan jenazah bukan hanya soal hubungan sosial sebagai makhluk hidup, tapi bagi seorang muslim itu menjadi bagian hak yang harus ditunaikan oleh yang hidup kepada yang mati. Dan ternyata ada nilai plus bahwa orang yang mau mengurus jenazah sampai selesai yaitu penguburan, ternyata ada bonus yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebetulnya Pak, ngurus jenazah mah udah tegur make agama sebetulnya. Sekali banyak, tapi tong salah paham ya. Jadi maksudnya gini, kalau tidak ada agama, kira-kira lamun aya nu maot Pak, tetangga diantep moal. Hah? Nggak mau diantep kan? Jadi sebetulnya mengurus yang mati itu bukan hal yang sebetulnya muncul gara-gara ada agama, enggak sebetulnya. Jadi keur nu hirup mah nempo aya nu maot teh nya dia akan peduli gitu. Nah, adapun nanti teknisnya seperti apa ya itu nanti kembali kepada kebutuhan. Makanya ketika si Habil dibunuh oleh Qabil ya Pak, dan itu menjadi tragedi paling pertama terjadinya pembunuhan. Di mana Qabil yang hasud dengan apa yang dicapai oleh Habil itu sampai akhirnya memutuskan untuk membunuh saudaranya sendiri. Sampai Nabi mengatakan setiap tetes darah di muka bumi ini disebabkan pembunuhan, maka si Qabil akan dapat bagiannya. Jadi kebayang ku Bapak eta dosana si Qabil kumaha gitu. Kenapa? Karena si Qabilah yang pertama kali mengalirkan darah pembunuhan antar manusia. Jadi engke setiap anu maehan di muka bumi ieu tah si Qabil itu kebagian etana. Kebagian dosana gitu. Kenapa? Karena dia sebagai pelopor. Makanya hati-hati jadi pelopor itu Pak. Bisa positif, bisa negatif. Tergantung Bapak mempelopori apa. Jadi kade ya ngagoes teh. Jadi pelopor naon ya. Kalau jadi pelopor kebaikan, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang gara-gara nurutan Bapak gitu, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada Bapak. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti atau follower kita. Sebaliknya, kalau kita jadi pelopor keburukan, dina bab goes, maka setiap orang yang menjadi follower Bapak gitu, nurutan Bapak kekituan, itu akan dapat dosanya juga.
Nah itu kan ketika si Qabil setelah membunuh Habil bingung, kudu dikumahakeun cenah ieu jenazah adik saudaranya itu. Bingung gitu. Akhirnya kan dengan secara qadarullah Allah memperlihatkan ada 2 gagak yang sarua gitu tah, yang sedang menguburkan gagak yang lainnya ketika yang satu itu mati. Jadinya we terinspirasi kuburkeun. Nah, jadi persoalan yang hidup mengurus yang mati itu memang tanpa agama pun manusia akan peduli. Minimal tadi teh nya geuleuh, nya bau kan kudu di ieu nya, kudu diusahakan supaya menghilangkan itu. Nah, tetapi kemudian ini menjadi sesuatu yang diberikan arahan oleh syariat. Makanya pengurusan jenazah bukan hanya soal sosial akhirnya, tapi ada hubungan dengan bagaimana kita melakukan sesuatu sehingga mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi banyak, kalau mengurus dari awal sampai akhir penguburan, maka dia akan pulang dengan 2 kirot. Yang satu kirotnya itu seperti gunung Semeru. Iya kan saya sudah jelaskan kemarin atuh Pak. Kirot itu bukan sedang menjelaskan benda, tapi sedang menjelaskan sesuatu yang sangat besar. Nah cenah usah padina hadisna ge Gunung Uhud, bising teu kabayang ku Bapak kumaha ku barudak teu can umroh. Jadi Gunung Uhud yang Nabi sampaikan itu bukan berarti kirot teh segede eta, bukan. Tapi supaya terilustrasikan oleh sahabat waktu itu betapa besarnya pahala mengurus jenazah digambarkan oleh Gunung Uhud. Tadi urang panenna keur usumna Gunung Semeru tah segede eta we lah gitu. Yang menggambarkan betapa besarnya pahala yang kita dapatkan. Komo ieu 2 kirot gitu. Makanya bagi seorang muslim yang sangat antusias dengan bonus-bonus yang Allah janjikan itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengurus jenazah. Jadi lamun apal pahala eta mah pasti parebut Pak lah ngurus jenazah. Moal mangga we lah Bapak, mangga we lah moal. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar. Begitu. Nah, tapi kalau tidak sampai tidak seutuhnya, misalnya sebagian saja yang dilakukan orang dalam pengurusan jenazah, misalnya sholatnya saja, memandikannya saja, maka dia akan pulang dengan 1 kirot. Nah, itu jadi bukan sebatas hubungan sosial, tapi juga ada hubungan syar'inya yang kemudian ada nilai plus atau bonus yang Allah janjikan kepada yang mau mengurus jenazah. Nah, kemarin terakhir ditutup dengan hadis kasru admil mayyiti ka kasri admil hayyi fil ismi. Memecahkan tulang orang yang mati atau mayit seperti memecahkan tulang orang yang hidup dalam hal dosa. Artinya bahwa pengurusan jenazah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebetulnya mengurus mayit itu gampang karena terlalu banyak protes, Pak. Tapi bukan berarti kemudian kita seenaknya, nah gitu. Sehingga kita mengurus jenazah itu sehingga ngurus sato gitu, binatang. Walaupun dalam Islam itu Pak ngurus sato ge kudu ihsan. Jadi entong pada sato sangeunahna ternyata tidak juga dalam Islam itu. Jadi dalam Islam itu nepikeun ka sato wae urang teh kudu ihsan. Harus berbuat kebaikan, melakukan sesuatu yang memang tidak kemudian terlihat tidak biadab atau tidak manusiawi atau tidak hewani punya tidak hewani. Ya, karena kan kepada binatang begitu. Jadi ka binatang wae urang teh kudu apik teu meunang sangeunana apalagi kepada manusia. Jadi walaupun mengurus jenazah itu nu maot mah moal protes, tapi sikap kita kalau terlalu sampai nepikeun ka brutal dalam pengurusan jenazah juga tidak boleh.
Bahkan dosanya disamakan kata Nabi seperti apa? Seperti mengganggu tulang orang yang masih hidup. Kan tidak boleh begitu. Nah, baik. Ceritanya ini ada orang meninggal. Apa yang dilakukan pertama kali? Maka yang dilakukan adalah tagsilul mayyiti. Memandikan mayit atau memandikan jenazah terlebih dahulu. Nah, perlu dicatat ya Pak, ari hartina membandikan teh berarti membasuh. Ngamandian mah mencuci, mata gosala yaksilu teh satu akar kata dengan mencuci, membasuh. Jadi memandikan mayit itu bukan diusap-usap tapi dimandikan, dibasuh mayitnya. Bagaimana caranya? Secara umum pokoknya disebut mandi teh membasuh anggota tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Eta weh standar umum nama Pak mandi teh. Di seluruh anggota tubuh itu dibasuh dengan air rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya nanti timbul pertanyaan, lamun ayeuna ku naon? Ku sabrotan gitu. Semuanya terus saya digosok-gosok. Bisa disebut mandi tidak? Bisa. Atau ku panyuk, panjuran heula, nanti setelah banyak air baru digosok-gosok badannya. Itu termasuk mandi tidak? Masuk juga. Kumaha mun dibalangkeun misalnya teta kana jolang, plung we jolang badag eta kana betab. Bus, nah kajero we tah urang nu ngamanet gosok-gosok we di dinya. Terus we angkat, eta ngamandian bukan? Memandikan juga sebetulnya. Nah, jadi pada intinya memandikan itu adalah membasuh seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, tetapi ternyata dalam memandikan jenazah di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi bahwa orang yang mati itu tetap dia punya kehormatan. Dia tetap mesti dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang merusak tubuhnya. Makanya, nah di sini hadis yang pertama. An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan fa adda fihil amanata walam yubshi alaihi ma yakunu minhu inda dzalika kharaja min dunubihi kayaumi waladathu. Rasulullah bersabda, siapa saja yang memandikan mayit lalu dia melaksanakan amanah. Nah, siapa dia teh? Yang memandikan mayit. Apa amanahnya itu? Di antaranya adalah ketika ada sesuatu yang orang aya codet gitunya, ada codet, ada kekurangan, ada hal-hal yang ganjil dari yang mayit, maka orang yang memandikan itu wajib untuk menjaga rahasia itu. Jadi kalian nu ngamandian mah ulah nu comel atau anu ipis bibir, tahu Pak ipis bibir? Di Sunda mah ya istilah ipis bibir. Jadi ipis bibir teh panasaran lamun teu diomongkeun teh. Terutama berkaitan dengan kondisi si mayit. Karena kan tidak mustahil ya Pak. Ketika kita memandikan dina mayit teh ada hal-hal yang kalau diungkapkan secara umum itu aib. Mata kadeh begitu, alah eta cenah mayit ini buci ai. Dina itu ngocor terus teh hal-hal yang seperti itu teh kalau bisa diusahakan jangan diungkapkan secara umum. Karena bisa jadi ada orang-orang yang hasud memanfaatkan kondisi itu. Di Jatihana apa di Cicahem di lembur saya itu. Di mandian karena dia punya penyakit apalah. Murudul bukna teh. Si murudna teh murudul. Tah kudu ngamandian teh sibuk teh teu dikumpulkeun deui. Antap we da memang tidak ada ketentuan harus si rambut jenazah itu tidak boleh misah, enggak ada. Nah, itu ternyata sekian hari kemudian ribut.
Ribut naon? Ribut aya juri gundul cenah. Anu neangan rambut. Nu ributna teh tukang ojek. Ieu cenah aya ibu-ibu naik ojek, begitu rek nepi, "Mang, naon?" Pas kali teh, "Buk abdi mana?" Nya we diisukeun teh ta eta, "Oh ieu cenah gara-gara nu ngamandian, harita teh cenah nya rambutna teh urudul tapi teu dikumpulkeun." Jadi memang walaupun semua orang punya kewajiban untuk memandikan, tapi ternyata harus orang-orang tertentu juga. Makanya nanti di dalam dalam etikanya ya, ini bukan ketentuan, etikanya usahakan yang memandikan itu orang-orang yang dekat dengan jenazah. Orang-orang yang dekat dengan mayit, apakah istrinya atau suaminya, anak-anaknya, yang diperkirakan bisa menjaga rahasia apabila ada sesuatu yang ganjil dari si mayit itu. Pas dimandian, aduh ngacerendol, ah sia ieu ngacerendol. Waktu itu gara-gara baheula tukang dikait-kaitkeun ya kan, matak aya film hikayat nya apanya, karena tukang gas matinya loba gas. Karena penimbun dihubung-hubungkeun we. Nah ini hal-hal yang sebetulnya nggak ada hubungannya, tapi bagi orang yang hasud bisa dikaitkeun. Atau dikieukeun teh hese wae, hayo dikaitkeun jeung tahayul. Misalnya dipindahkeun teh berat, teh naon ieu? Kaitkeun. Jadi usahakan makanya orang yang dekat atau orang yang bisa menjaga amanah. Gitu. Walaupun nanti ada hal-hal yang ganjil, dia sampaikan pada keluarganya. Kan aya nyapanya nu terus ngocor getihna teh. Teh kan sok anu rajin diplastikan we si kepalana teh ngalah teu ngocor wae. Tapi teh teu bebeja heula, hayo kitu jurig neangan plastik gitu. Kait-kaitkeun. Kemudian walam yubshi. Nah, dan dia tidak menyebarkan cacatnya. Nah ini. Maka niscaya dosa-dosanya akan keluar. Siapa yang akan keluar dosa-dosanya teh? Seperti ia dilahirkan ibunya. Saha? Anu ngamandian. Tuh, Pak. Melakukan kerja kepada Allah mah nepikeun ka si gaji teh Pak dinaon? Dirinci. Ieu teu dirad. Awasnya sakirot teh 2 kirot teh geus all in. Ngamandian, ngapanan, nyolatan, nguburkeun. Enggak. Ternyata yang 2 kirot itu nanti ada rinciannya. Kalau dia secara keseluruhan ikut mengurus jenazah, menang 2 kirot. Tapi lamun ngamandian hungkul tuh aya Pak. Jadi pahala memandikan saja ada khusus. Yaitu Allah akan ampuni dosa-dosanya sampai seperti dia lahir dari ibunya. Maksud seperti apa? Lahir tanpa dosa. Nah ini Pak. Jadi mau rugi lah gitunya lamun jeung Allah mah yeuna pekerjanya. Nah ini. Jadi orang yang memandikan dengan menunaikan amanahnya, tidak menyebarkan cacatnya. Nah itanya kan sok aya nyapanya keur mah nu maot teh baheulna koret gitu tah. Terus keur ngamandian teh kieu tah si leungeunna teh morongkol kieu. Digitukeun teh kieu we terus. Padahal setruk geus lila teh. Coba dikaitkeun, nyaan cenah eta. Ai nu koret mah kieu we cenah kitu. Di kacang-kacang panjang kakarak we daek ya. Itu hati-hati suka ada kan dikaitkan seperti itu. Dihubung-hubungkan karena baheulana anu tukang rentenir. Jadi biasana gitu tah, cacat-cacat yang kemudian jadi viral teh ketika yang dimandikannya itu dulu ketika hidup melakukan hal-hal yang gitu, hal-hal anu negatif lah gitu. Jadi we dikait-kaitkeun tah matak ulah asal orang yang memandikan teh. Memang banyak orang yang mau tapi harus dipilih-pilih. Makanya tadi usahakan memandikan jenazah teh orang yang dekat dengan jenazah itu atau yang bisa dipegang bibirnya supaya tidak ipis bibir gitu tah.
Kemudian an Ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnatihi. Nabi pernah berkata kepada para perempuan yang memandikan putrinya. Nah, jadi putri Rasul meninggal, tak diibakan ku Rasul langsung. Aya nu lain ibu-ibu. Kata Nabi, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Dahulukanlah oleh kalian bagian yang kanan-kanan dan anggota-anggota wudunya. Nah, dengan hadis ini ada yang berpendapat cenah matak mun rek samemeh mandi teh diwuduan heula. Diwuduan dulu, Pak. Kanan, kiri, kemudian saya tadi bingung mah iya ke kamu kan bingung. Maca. Padahal di sini bukan mewudukan jenazah, tapi basuhlah tempat-tempat wudu lebih dahulu. Dan yang kanan dulu, berarti tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Kemudian apalagi telinga. Jadi bagian kanan dulu yang didahulukan untuk dibasuh. Kemudian baru yang kiri. Teknisnya bagaimana? Nyatanya biasa gitu sebetulnya. Jadi lain diwuduhan kade. Tapi didahulukan ketika membasuh itu bagian kanan dan tempat atau anggota-anggota wudu. Nah di kita ada yang mengartikan diwuduan heula, mata pada paciweuh kan kanan kiri di wudu mah. Sanuku kamu bingung mah ka kamu kumaha cenah asupkeun we gitu ka baham nu maot. Enggak juga nah ini. Jadi yang dimaksud itu adalah membasuh anggota-anggota yang kanan dan anggota-anggota wudu dulu. Sabun heula atawa cai heula, Pak? Kan? Ya, itu mah teknis sebetulnya. Silakan. Bapak mau sabun dulu dicampur cai dulu. Itu kan teknis sebetulnya. Makanya di sabunan entong, teknis deh eta. Jadi pada dasarnya yang disebut memandikan itu membasuh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi masalah sabun eta mah teknis, Pak. Jadi lamun teu aya sabun Bapak teu kudu maksakeun, aduh ieu teh sabun kumaha ye? Eta sabun colek Karena memang di sabun itu bukan termasuk syarat mandi, bukan. Sabun itu kan hanya alat supaya tidak bau, agar wangi, itu saja. Jadi yang paling pokok itu adalah dibasuh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitulah yang disebut dengan mandi. Nah dengan keterangan ini makanya diutamakan ketika memandikan ternyata ada aturannya. Dahulukan anggota bagian yang kanan dan anggota-anggota wudu. Terus an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah dia berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu. Rasul pernah mendatangi kami sedangkan kami sedang memandikan putrinya. Nah, ternyata pada mahram ari putrina mah. Ulah teh bapak bus-bus we ka mana wae gitu. Faqala, lalu Nabi bersabda, igsilnaha salasan au khamsan au aksaro min dalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran fa idza faragtunna fa'adinnani. Cucilah oleh kalian 3 kali, 5 kali, atau lebih dengan air dan daun bidara. Nah, naon daun bidara teh itu? Makanya ada yang menggunakan kapur barus gitu. Da intina mah tadi ge ini teknis untuk memandikan jenazah supaya ya tidak bau gitu. Dan jadikanlah pada terakhirnya dengan kapur. Nah, iya. Ada kapur barus. Maka bila telah selesai beritahukanlah. Maksudnya itu untuk menjaga supaya si mayit itu tidak digemrong, Pak.
Karena kan bangkai yang paling cepat bau itu sebetulnya bangkai siapa? Bangkai manusia. Nah, bangkai manusia lebih cepat bau. Tah geuningan apal. Sagala beres atuh surabi, sate, asup kabeh jeung tusukna. Matak tah ini pakai ini. Dan apabila telah selesai kata Nabi, beritahukanlah aku. Jadi Nabi ngapingnya. Ngaping ketika pengurusan jenazah teh. Artinya apa? Berarti di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi memandikan, kemudian nanti mengkafani. Nah, cuman dengan keterangan ini berarti ngamandian teh sabaraha kali Pak di banjurna? 3 kali, 5 kali atau lebih? Sesuai dengan kebutuhan. Matak caina kudu 1 ember, 2 ember. Sesuai dengan kebutuhan. Barek di ember, rek make jolang, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Selama si mayit itu bisa dibasuh dengan air yang ada, maka itu sudah selesai memandikan jenazah. Tuh beres Pak. Jadi teu aya nu riweuh sebenarnya ngamandian mayit mah cabe ge. Sebab tara loba protes. Tara loba nawar nu maot mah. Nu riweuh mah nu hirup we parebut eta, parasea keur ngamandian ge. Nah, setelah memandikan, apa lagi yang harus dilakukan? Takfinul mayyiti, yaitu mengkafani mayit. Apa arti kafan itu? Kafan itu artinya membungkus. Tah, eta. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi ngapa nanti ngabungkus. Nah, pertanyaanna ari ngabungkusna teh digulungkeun gitu tuh, gulungkeun gitu tuh siga ngaitukeun naon karpet. Golong, plek gitu. Atau misalnya si kain kafanna teh ana mah make sleting we, seret, abuskeun ka dieu nya, sretkeun gitu. Atau harus 3 lembar, 4 lembar, terus dibelit-belit, aya pocongan atau bagaimana? Nah, dari judul ini saja sebetulnya sudah jelas bahwa semua yang tadi saya jelaskan hanya teknis. Karena inti nama mengkafani teh ngabungkus. Makanya sebetulnya dengan kantung mayat itu lebih praktis sebetulnya. Cuman ya itulah, di kita kan masih belum ilahar nyapanya. Kayak hayo disebut teh meuni siga ngarungan ucing. Kalau kamari keur Covid mah nyapanya di kararungan teh gitu. Nah, kita baca dalilnya dulu. An Khobabin dari Khobab, qala berkata, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajhallahi. Kami berhijrah bersama Nabi karena mengharapkan keridhaan Allah. Karena ada juga yang hijrah dari Mekah ke Madinah teh cari duniawi. Sebab geus di logam geus teu puguh dagang teu payu wae hijrah we ngiluan. Nah, itu ada yang seperti itu. Karena di Mekah geus teu kondusif ya ekonomi pindah ke Madinah. Ada lagi yang cari budak-budak perempuan. Jadi karena bebebnya pindah ke Madinah, tuturkeun gitu. Jadi macam-macam juga. Makanya nanti niat itu menjadi penentu kualitas amal kita. Bisa jadi bapak jeung ibu waqa'a ajruna 'alallahi. Nah, itu. Karena mengharap ridho Allah, maka pahalanya ya kami harapkan dari Allah. Faminna man madha lam ya'khud min ajrihi syai'an minhum Mus'ab bin Umairin. Nah, jadi maksudnya, jadi ketika hijrah ke Madinah teh tidak semua orang yang hijrah merasakan kemenangan dari perjuangan Islam. Jadi hijrah ke Madinah teh langsung senang, aya nu wah berjuang heula. Dan ternyata belum sampai penaklukan Mekah sudah meninggal. Jadi tidak merasakan nikmatnya kemenangan. Seperti siapa? Seperti Mus'ab bin Umair. Kutila yauma Uhudin, dia terbunuh pada waktu perang Uhud. Mus'ab bin Umair teh Pak dina sejarahna Nabi itu kalau lihat Mus'ab bin Umair sok ceurik teh. Curucut cipanon ningali Mus'ab teh. Kenapa? Karena Nabi tahu betul Mus'ab itu siapa. Dia itu adalah anak sematawayang seorang perempuan, seorang janda yang sangat kaya.
Diogo Mus'ab bin Umair teh. Kemudian wajahnya juga ganteng, Pak. Jadi Mus'ab teh termasuk orang yang ganteng gitu wajahnya teh. Dan beliau gitu ta, orang yang sangat dimanja oleh ibunya. Sampai cek paribasana mah dina jarak sekian meter teh geus kaambe wangina. Padahal can muncul Mus'ab mah tapi aduh ieu mah bau Mus'ab ieu mah. Saking kunaonna, saking ku si minyak minyak wangina teh sangat bagus. Pakaiannya selalu perlente, tara kurang dahareun, Pak. Da tuh da keur mah anak anak sematawayang beunghar deui indungna teh. Diogo. Nah, yang bikin Nabi sedih itu apa? Ketika datang Islam, dia memilih Islam, tapi kemudian oleh ibunya diancam, sok sia cenah asup Islam. Ku mamah bakal dicokotan ta fasilitas ATM, dibekukan mun mah kitunya. Fasilitas dicabut anu. Eta teh budak sakitu diogo, Pak, ternyata tetap memilih Islam. Sampai indungna teh geus bingung kudu kumaha yang ngolos si Mus'ab ngarah keluar ti Islam. Akhirnya ibunya bersumpah, "Mus'ab, mun mana teu asup keluar ti Islam, mamah moal dahar." Cenah gitu. Pokokna mah sampaikeun ka kamu keluar baru mamah mau makan. Bener Pak, demo puasa si ibuna. Tapi Mus'ab karena sudah kuat keyakinannya kepada Islam, nya kitu anggar we, mah nyaah ka mamah teh tapi da ieu mah urusan keyakinan. Sampai akhirnya ibunya menyerah teh lain asup Islam, menyerah berhenti untuk berpuasa dan merelakan si Mus'ab masuk Islam. Tah, begitu masuk Islam, kehidupannya 180 derajat. Sampai taya Pak, ya budak nu beunghar sematawayang gonta-ganti baju unggal poe. Setelah masuk Islam, kemudian dia terbunuh di perang Uhud. Ternyata dia hanya punya baju ngan hiji-hijina. Jadi budak bunghar, baju unggal poe ganti, setelah masuk Islam pakaiannya cuma satu itu. Kabayang ke bapak lamun baju hiji kumaha eta Pak? Sigana teh pala badi seuseuh, cicing di imah teh. Teu kaluar. Keluar teh geus garing, keluar. Sampai perang Uhud dia meninggal, baru tahu pakaiannya cuma satu. Wataroka namirotan. Nah ini. Dan dia terbunuh dalam perang Uhud dan hanya meninggalkan sehelai pakaian atau namiroh. Eta ge nu dipake. Padahal dia termasuk pejuang yang gigih gitu. Kerek kanyahoan bajuna hiji teh pas maut. Nah, rek di kapanan itu make naon kapana? Eueuh deui dipariksa ngan baju teh hiji-hijina. Keur mah hiji-hijina, keur mah satu-satunya, aduh ya bahasa Indonesia. Fakunna idza ghataina biha ra'sahu badat rijlahu. Ketika kami tutup kepalanya dengan kain yang dia miliki, kakinya terbuka. Tidak cukup dipakai lagi kenutupan, keur ngabungkus jenazahnya. Wa idza ghataina rijlaihi, tapi kalau kami menutup kedua kakinya, bada ra'suhu, kepalanya yang terbuka. Jadi si anak sematawayang jeung si anak manja sampai matinya bahannya tinggal meninggalkan satu pakaian. Saking naonnya Bu? Saking bagaimana susahnya perjuangan dulu. Ditutupan kaluhur kepalanya, kakinya yang muncul. Ditutupan kakinya, kepalanya yang timbul. Itu udah kain tidak ada. Perilakunya banyak. Ulah kabayang siga ayeuna atuh. Yang namanya kain itu sangat mahal Pak dulu itu. Jadi zaman Rasulullah itu orang kalau berpakaian itu jarang yang 2 lembar. Rata-rata 1 lembar. 1 lembar itu cuma menutup bawah dari pusar ke bawah. Jadi lamun punya 2 lembar teh nyalah lumayan. Susah itu.
Bahkan sampai dulu ada sahabat yang giliran Pak berpakaian teh. Apal-apal teh ketika sholat, beres sholat teh gering lumpat. Batur mapan beres sholat teh wiridan heula. Ini mau beres sholat langsung lari ke rumahnya. Beres sholat yang satu gering nih sampai orang curiga itu kenapa si anu teu betah dina ibadah gitu. Begitu dicek ternyata si pakaiannya cuma satu. Jadi lamun dipake ku ieu nu hiji teu bisa nungguan heula di rumah. Beres sholat teh harus pulang lagi. Jadi sulit pakaian itu. Makanya zaman Rasul kenapa ada istilah la yandurullaha ila man jarra saubahu khuyala'a. Allah tidak akan memperhatikan orang yang pakaiannya sampai melabuh dikarenakan ria. Jadi pakaiannya menjadi standar status sosial seseorang dulu itu. Saking apa? Saking mahal dan saking jarangnya pakaian itu. Ini namanya baju ngahaja di karurangan, anu kurang bahan. Di dia muka, loba duitnya. Dulu memang susah. Makanya pakaian itu menjadi status sosial seseorang. Makanya orang yang berpakaiannya melabuh, pakaiannya panjang, itu menunjukkan orang kaya. Jadi sosialnya tinggi. Nah makanya Nabi mengatakan, awas yang pakainya sampai melabuh karena ria, Allah tidak akan memperhatikan pada hari kiamat. Jadi ngaratung. Padahal bukan yang disebut isbal teh ya. Padahal yang jadi masalah bukan isbalnya, tapi motivasi dia berpakaian itu apa. Jadi susah, makanya jangan dibayangkan kayak sekarang kan, nah ini hal resenya pun yang geus atuh baju pan loba, usaha we nggak bisa, susah dulu itu. Nah karena tidak cukup ke atas dan ke bawah, Rasul akhirnya menyuruh an-nughtiya ra'sahu wa naj'ala ala rijlaihi syai'an min idkhirin. Nabi menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan menutup kakinya dengan rumput dari rumput idkhir. Itu yang disebutkan seperti jerami, Pak. Jadi dengan keterangan ini menunjukkan bahwa yang disebut mengkafani itu adalah membungkus tubuh jenazah. Jadi ya seberapa lembar Pak ya pakaianna. Ngan hiji jeung teu cukup deh. Nah, gitu kan. Makanya nanti di kita kenapa ada istilah harus 3 lembar, bukan harus 3 lembar. Jadi yang ada itu adalah biasanya si kain kafan itu ada 2 macam. Ada yang lebarnya 9 inci, 90 senti, senti inci. Senti ya. Aya anu 1,5 20 si kain kafana teh lebarna teh. Nah kalau yang 1,20 nggak usah susah, tinggal bagi 2 sesuaikan dengan ukuran jenazah. 2 lembar sepertinya mau 1 lembar mau 2 lembar silakan. Teu kudu dikaput karena memang sudah lebar. Tah ngan biasana sok aya anu 10 senti. Karena 10 senti maka dibikinlah 3 lembar. Yang 1 lembarnya dibagi 2. Yang mana? Yang setengah dikaput kanu salembar, yang setengah nanti dikaput sama yang salembar lagi. Jadi lamun dihitung-hitung mah sabaraha? 1,20 m gitu. Jadi 3 lembar itu bukan syarat kain kafan, bukan. Jadi dipotong 3 lembar teh kain kafan teh karena tadi si lebarnya cuma 10 senti. Itu kalau nanti dilipatkan moal cukup buat jenazah. Nyawa dibikin 3 lembar, yang 1 lembarnya dibagi 2, dipotong. Tangke potongannya itu dikaputkeun kepada 2 lembar sisanya. Jadi lebarnya berapa? 120, karena kan 80 bagi 2 30. Tempelkeun kana 80, 120 senti. Gimana? 45-nya. Oh jadi lebihnya. Oh ya bukan 30, 45, 90 mah. Nah jadi intinya jadi lebar ketika dikaput. Sehingga nanti kalau dilipat kepada jenazah itu cukup. Begitu. Nah jadi 11 lembar atuh
Sebetulnya bebas, secukupnya. 1 lembar juga kalau cukup untuk menutupi membungkus jenazah, selesai. Ah kurang cenah 2, tambahan. Kurang 3, tambahan. Bahkan bisa sampai 4, 5, ya tergantung nanti ukuran jenazah dan juga ukuran kainnya. Karena intinya apa mengkafani itu? Membungkus jenazah itu sendiri. Nah nanti Bapak mau dipraktekkan yang itu atau cukup dengan yang dibungkus? Jadi makanya saya kan sempat waktu itu mengusulkan cik lah pangjieunkeun kain kapan nu praktis. Jadi teu kudu pabulat beulit. Karena kan orang jadi agak sulit melakukan mengkapan teh karena disangkana kapan teh kudu kitu ngapanan teh. Jenazah digulirkeun da kieu Pak. Nah, jenazah digulirkeun kain kapan teh. Sekarang kan tenggelam wae. Hiji deui. Anu teh sabaraha anu lembing. Jadi we para ngapanan teh kudu ada sebetulnya kieu gitu. Nah, nah, kan di sebenarnya membungkus itu tidak mesti begitu. Aja terbungkus dengan kain kapan. Saya pernah butuh sama bikinlah kain kapan yang sudah yang praktis. Jadi begitu dimasukkan jenazah itu kudu diurus. Siapapun bisa melakukan. Yang paling siapa kayak gitu terus. Nah kalau modelnya 3 baju, 3 anduk baju rumahnya banyak. Ini praktis betul saya lihat. Nah, cuman di kita teh kayak iya kudu aya pocongan. Lah ini kita nyambungna teh teh jeung jurig dia teh. Yang katanya konon si tali pocong teh kudu dibuka. Lamun teu dibuka, tah gentayangan neangan batur keur mukakeun jadi jadi kitu tah dongengna pocong teh Pak. Jadi aya nu mati katanya kain si tali kain kapan teh teu dibuka. Eungap jadi we marakayangan neangan batur sina mangbukakeun tali asalna mah. Ngan kadaekeun pocong teh geus dibaruka talina. Kan baheula mah tong dibuka da pocong mah maksudna pocong teh eta. Jadi ngajung jurigan teh cenah neangan orang untuk membukakan tali. Tapi kan pocong ayeuna mah geus dibaruka kabeh. Jadi nya memang nah ngaranna ge tahayul kumaha we dongeng. Nah itu, jadi tidak mesti harus ada pocongnya, enggak sebetulnya. Karena inti yang jadi masalah itu adalah dibungkus si kain kapan itu. Makanya dengan yang pakai serelek itu lebih praktis sebetulnya. Tinggal heni ali wajahna bukakeun serelek gitu. Tutupan deui. Kalau yang menggunakan manual sekarang kan tutupan deui. Itu jadi apa ya, jadi kurang praktis. Jadi sebetulnya itulah mengkafani. Bagaimana supaya si jenazah itu terbungkus gitu. Adapun teknisnya, nah ini silakan gitu. Jadi Bapak mau yang manual seperti biasa diajarkan, kayak bisa eta PT geus kain kapan gitu. Anu praktis-praktis. Ini sebetulnya ini bisa dijadikan apa ya? Bahan bisnis, Pak. Bagaimana Bapak menjual kain kapan yang praktis? Iya kan, ulah ku Cina wae atuh. Pan urang teh ari syariatna ku urang anu beunghar babah. Ngajarkeun wudu Islam, anu ngajieun jatpam saha? Tuh.
Nu ngajarkeun salat Islam, nu ngajual eta sajadah saha? Ngajual mukena. Jadi memang kadang-kadang urang teh jadi terjebak hanya sebatas ritual murni. Padahal lamun ibu jeung bapak cerdas mah diajarkeun salat, kapikir ngajual naon, oh kudu nutup aurat, oh kudu wudu, kudu cai bersih, berarti kudu nyiapkeun naon. Jadi belajar fikih itu tidak monoton akhirnya. Tapi betul-betul juga belajar fikih itu berkembang sampai kepada bagaimana menjadi bahan untuk ekonomis juga. Kan di urang mah saukur kitu we, matak aya paribasa, bosan cenah diajar fikih teh, nya atuh bosan dah, aya we nu kitu. Kenapa tidak dikembangkan gitu kan, bagaimana bikin dari kain kapan yang praktis. Yang praktis, kemudian istilahnya setiap orang bisa menggunakan, tidak ribet, bagaimana? Tak bilih bade, kan bade Pak Haji nyobian. Bikin desain dari sekarang, kumaha ya desainna gitu kan. Nah itu. Ini terakhir, hadis yang terakhir, alah, doa lagi hadisnya ya. An Ibnu Abbasin qala dari Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih karena itu sebaik-baiknya pakaian dan pakaikanlah pula pada orang-orang yang mati dari kamu. Nah, ini hadis ini yang dijadikan landasan kenapa kain kapan sok bodas gitu. Karena cenah ceuk Nabi eta teh pakaian terbaik. Betul, terbaik teh berarti bukan berarti menggunakan yang lain jelek, bukan. Ngan ieu mah dalam salah apa ya? Kan bodas mah bersih itu kesana. Walaupun sebetulnya tidak ada kaitan dengan sah dan tidaknya mengkafani disebabkan warna. Jadi warna bebas sebetulnya mau putih, hitam, coklat, tergantung selera. Selera saha. Tah, nu hirup deui tuntung nama. Dan nu maot mah rek warna naon gepek teh we teuing gitu. Nah, dalam berpakaian pun nah ini. Tapi nyaeta ari bodas teh kadienakeun mah gancang kotor teh. Jadi lamun aya noda teh katingali gila we gitu. Ngan iman Nabi hanya mengatakan sebaik-baiknya. Berarti baik warna lain ge. Ngan kalau mau warna putih, nah ini lebih baik. Termasuk kafan untuk yang mati. Makanya sampai sekarang asacan pernahnya di Indonesia kain kafan bukan putih. Namun di luar negeri mah aya nu ku hideung. Urang we bodas we teh. Kecil pas Covid-nya, kayak Covid masih ku bodas. Oh bodas ya enggak. Nah, jadi ini putih ini bukan syarat ya, bukan syarat sahnya mengkafani, hanya anjuran saja. Rada pantas cenah rada bersih bodas mah. An Aisyah taqalat dari Aisyah berkata, kufina Rasulullah SAW fi salasati aswabin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fiha komisun wala imamatun. Rasulullah pernah dikafani dengan 3 helai kain putih suhuliyah dari kursuf yang padanya tidak ada gamis ataupun sorban. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwa kain kapan teh kudu 3 lembar. Iya dalilnya teh. Padahal kalau kita perhatikan, ya teh yang menyuruh pakai kain kapan 3 lembar teh Nabi bukan? Bukan, kan Nabi nama tos maot ya teh. Yang ada juga Nabi dikafani kita waktu itu dengan 3 helai kain putih. Yang di sana tidak ada gamis ataupun sorban. Jadi tidak ada yang modelnya baju atau pakai sorban. Eta we kain eta. Nah, akhirnya dengan penjelasan ini dianggap kudu 3 helai. Padahal bukan harus 3 helai, sacukupna we anggap. Dan 3 helai di kita mah rata-rata kitu nu tadi teh. Biasana teh yang lebarnya cuma 90 cm. Sehingga supaya bisa membungkus jenazah, nyawe jadi tilu potong.
Nanti yang satu potongnya dibagi 2, lalu dikaput kepada yang lainnya. Makanya kalau beli ya jangan yang 90 cm bagusnya mah. Yang 120 cm. Jadi teu kudu ribet neangan tukang kaput. Kan dikira kadang jok bingung. Melek ngaitujeun aja teh tukang kaput. Atuh areueuh tukang kaput lagi da libur. Jadi we riweuh. Nah, padahal kalau yang mau praktis gunakan kain kafan yang lebarnya 120 cm. Itu Ibnu nya siapkeun tah kain kafan eta. Nah, itulah sementara pengurusan jenazah sampai mengkafani. Nah, nanti dalam teknisnya ya Pak ya, kan kadang-kadang kalau dimandikan dulu, setelah memandikan baru mengkafani kan ribet. Makanya yang praktis mah dibagi ke tim. Membagikan, ada yang sudah menyiapkan kain kafan. Jadi begitu selesai jenazah dimandikan, langsung di kafanan. Gitu. Jangan mandikan dulu. Setelah mandi, kapan? Mana kapan? Atuh nungguan heula. Langsung praktis. Jadi ketika memandikan teh ada kelompok yang menyiapkan kain kafannya. Jadi begitu selesai mandi, kafanan, sholatan, kuburkeun, beres. Jadi tinggal beberapa pertemuan lagi lah, insya Allah. Jadi untuk saat ini selesai bahwa pengurusan jenazah baru sampai mengkafani. Tapi nanti dalam prakteknya Bapak geus apalnya, apanya da cenah diajarkeun ke karena mengkafani atau bade nyolatan moal cenah. Kacan diajarkeun tong. Ieu mah ngajarkeun dalil-dalil da geus apal Bapak sebetulnya. Nah itu sementara berkaitan dengan kitabul janazah. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi Kamis yang akan datang ya Pak. Ini mohon maaf nih agak kurang fit, jadi ya tahu lah banyak terjemah selesai begitu. Kurang improvisasi, ya kurang fit Pak, mohon maaf. Itu saja, insya Allah nanti kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.